Jadi kadang aku tuh bingung, ternyata punya uang banyak tuh nggak seenak yang dibayangin. Pasti tiap hari tuh mikir, uang ini enaknya dibuat apa ya? Mau belanja, mau healing, bosen. Apa emang udah waktunya aku untuk jadi investor ya? Tapi aku masih pemula. Nah, menurut kalian nih, ada saran nggak aku harus investasi di mana? Apa mungkin aku investasi di fast moving consumer goods kali ya? Kan seperti yang udah kita ketahui, ada dua perusahaan besar, yaitu PT Garuda Food dan PT Siantar Top, yang sama-sama menguasai pasar dan kinerjanya dinilai cukup bagus. Tapi karena aku masih pemula, jadi untuk mengantisipasinya, aku harus cari tahu kinerja dari kedua perusahaan tersebut. Nah, agar sama-sama kita tahu, yuk kita simak video berikut. Halo Sobat Cuan, balik lagi sama aku Sheila di Behind the Report. Jadi seperti biasanya, kali ini kita bakal ngupas tuntas kinerjanya perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia nih. Nah, kali ini kita bakal kupas kinerja dari PT Garuda Food Indonesia dan PT Siantar Top. Kira-kira mana ya yang kinerjanya paling baik? Tapi sebelum itu, karena ini perusahaannya besar, aku nggak mungkin analisis sendirian. Makanya aku dibantuin sama teman-teman analis yang bakalan bantuin aku sampai selesai. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kayaknya kita perlu kenalan dulu ya sama teman-teman analis yang bakal bantuin kita pada kali ini. Jadi di sini yang pertama ada Yua. Halo. Dan juga ada Arin. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya pembahasannya. Kira-kira apa nih Kak yang kira-kira menarik untuk kita bahas duluan gitu ya? Mungkin buat pertama-tama nih, kita bisa mulai dulu kali ya yang dari yang paling basicnya, kayak gimana sih cara perusahaan itu buat menghasilkan laba dari penjualan yang mereka lakukan sehari-hari gitu. Setuju banget. Kayak yang dibilang tadi, mungkin ya laba itu bisa dianggap basic, tapi itu juga penting di laporan keuangan. Karena jujur aja, kayak misal perusahaan itu bisa punya aset yang gede, punya utang yang gede, punya modal yang gede bahkan. Tapi kalau nggak bisa ngehasilin laba yang sehat, itu juga problem nggak sih buat kelangsungan perusahaan itu nanti? Bener banget. Jadi buat kalian dan mungkin buat Sila juga ya yang mau berinvestasi, nggak ada salahnya kok kalau kita mau melihat dari sisi profitabilitasnya dulu. Bener kan Kak? Betul, jadi dari analisis profitabilitasnya nanti kita jadi tahu nih kayak seberapa bagus sih perusahaan itu bisa menghasilkan keuntungan dari penjualannya gitu. Oke, mungkin kita bisa bedah aja ya Kak, kira-kira gimana sih perkembangan kedua perusahaan ini dari sisi profitabilitasnya nih beberapa tahun kemarin. Oke, mungkin langsung aja kali ya biar Sila sama teman-teman juga punya gambaran. Mungkin bisa kita tampilin aja grafik perkembangannya. Nah ini kita bisa lihat dari grafik gross profit margin-nya. Kita bisa lihat kalau Garuda Food itu cenderung lebih stabil di kisaran 25-30%. Tapi walaupun sempat turun sih di 2022 lalu, tapi pelan-pelan naik lagi nih sampai 2024. Artinya secara umum Garuda Food itu cukup konsisten dalam menjaga efisiensi biaya produknya. Sementara itu Siantar Top justru lebih fluktuatif, sempat turun juga di 2022 tapi kemudian rebound cukup agresif di 2023 dan bahkan melampaui Garuda Food nih di 2024. Ini nunjukin kalau Siantar Top itu punya potensi margin kotor yang lebih tinggi tapi kestabilannya nggak sekuat Garuda Food. Oke, sekarang kita geser nih ke operating profit margin. Nah, kalau kita lihat dari OPM-nya nih, perbedaannya makin kelihatan. Siantar Top itu cenderung lebih konsisten punya OPM yang jauh lebih tinggi kalau dibandingin sama Garuda Food di keseluruhan periode nih ya. Artinya, setelah dikurangi sama biaya operasional, Siantar Top itu masih menyisakan laba operasional yang lebih besar secara persentase daripada si Garuda Food. Nah, ini tuh bisa nunjukin dua hal. Entah mereka punya struktur biaya operasional yang lebih efisien atau mungkin punya pricing power yang lebih kuat. Sedangkan si Garuda Food itu lebih stabil, tapi OPM-nya itu di level yang lebih rendah, yang berarti ruang laba setelah biaya operasional tuh jadi lebih terbatas kalau dibandingin sama si Siantar Top.
Jadi kalau dibandingin dari dua rasio profit margin ini, Garuda Food itu tipikal perusahaan yang lebih stabil dan juga cukup konsisten nih, terutama di margin kotor. Sedangkan kalau Siantar Top itu lebih agresif dan punya potensi margin operasional yang lebih tinggi, tapi dengan pola yang tentunya lebih naik turun ya dibandingkan sama Garuda Food. Jadi kalau misal kita simpulin nih dari dua profit margin tadi, Garuda Food tuh bisa kita bilang sebagai tipikal perusahaan yang stabil dan cukup konsisten sih Kak, terutama di bagian margin kotornya. Sedangkan kalau Siantar Top itu cenderung lebih agresif dan punya potensi margin operasional yang lebih tinggi, tapi dengan pola yang tentunya naik turun kalau dibandingkan sama si Garuda Food. Oke, kalau dari sisi operasional dan gross profitnya jelas Siantar ini jauh lebih ekstrim ya perubahannya. Terus kalau kira-kira dari laba bersihnya nih Kak, dari net profitnya kira-kira ada perbandingan lain nggak ya? Nah, bener banget tuh net profit ya Kak. Jadi biar lebih valid lagi kita bisa ngebahas juga nih net profit marginnya kayak gimana. Nah, sekarang nih kalau kita fokus ke net profit marginnya, di sini tuh ceritanya makin menarik nih. Dari grafik kelihatan banget kalau gap antara Garuda Food dan Siantar Top itu cukup jauh. Garuda Food itu relatif lebih stabil di sekitar 3-6% lah sepanjang 2019 sampai 2024 dan sempat turun juga di 2020. Lalu pelan-pelan naik lagi dan akhirnya cukup konsisten di atas 5% di 2023 dan 2024. Polanya nggak ekstrim tapi lebih ke stabil dan hati-hati. Sementara itu, Siantar Top itu punya NPM yang jauh lebih tinggi ya di seluruh periode. Bahkan di 2024 angkanya itu melonjak sangat signifikan dibanding Garuda Food. Artinya dari setiap 1 rupiah penjualan, Siantar Top bisa mengonversi laba bersih jauh lebih besar. Ini nunjukin bahwa bukan cuma di level operasional mereka kuat, tapi sampai ke laba bersih pun efisiensinya tetap terjaga. Kalau misal kita tarik dari benang merahnya nih, mulai dari GPM, OPM sampai NPM-nya tadi, pola Siantar Top tuh cenderung kayak lebih konsisten. Margin operasionalnya itu tinggi, tapi ujung laba bersihnya tuh juga tinggi. Sedangkan kalau misal Garuda Food itu lebih stabil sih dibanding Siantar Top, tapi kayak margin akhirnya tuh juga lebih tipis. Jadi secara garis besar tuh kita bisa bilang kalau Garuda Food tuh tipe perusahaan yang santai, steady, dan juga defensif. Tapi kalau Siantar Top itu kayak lebih agresif dan punya kemampuan buat menghasilkan laba tuh kayak yang pengen yang lebih besar gitu dibandingkan si Garuda Food itu tadi. Oke, menarik banget sih pembahasan tentang OPM, NPM, dan gross profit margin yang barusan kita bahas nih Kak. Wah, ternyata beda juga ya, padahal sama-sama perusahaan besar gitu ya. Tapi tahu nggak sih Kak, selain 3 hal yang udah kita bahas tadi, OPM, GPM, sama NPM ya, itu ada satu hal lagi, hal penting lagi yang perlu nih Kak yang kita bahas gitu. Kita juga harus melihat return on assetnya sama return on equity-nya, dan gampangnya itu bisa kita lihat di DuPont chart-nya. Dari bagian Garuda Food dulu. Jadi pada tahun 2019, ROA Garuda Food ini mencapai 6,1% dan ROE-nya mencapai 11,16%. Hal ini tuh terbentuk dari profit margin yang bisa kita lihat itu sebesar 3,66% dikalikan dengan total asset turnover yang sebesar 1,67 kali. Lalu hasilnya nanti dikalikan dengan equity multiplier yang ini yang sebesar 1,83 kali. Jadi ROE 2 digit tadi itu terjadi karena aset itu cukup produktif dan ada efek mungkin juga nih dari equity multiplier-nya. Lalu pada tahun 2020, wah ini ROA-nya ini turun ya menjadi 1,50%. Ini cukup jauh sih dari 2019 tadi, dan ROE-nya itu juga turun menjadi 3,39%. Penyebabnya ini bisa kita lihat dari aset turnover-nya itu turun ke 1,16 kali dan margin melemah. Lalu pada 2021 mulai pulih lagi nih, ROA naik ke 5,60% dan ROE itu naik ke 12,5%. Hal itu didorong dengan marginnya membaik dan aset turnover yang kembali naik, dengan equity multiplier-nya juga naik. Lalu pada 2022 ROA-nya itu berada di 5,01%, sedikit turun dari tahun sebelumnya, dan ROE-nya itu berada di 10,93%, juga turun sedikit. Terus aset turnover-nya itu tetap di 1,30 kali, tetapi margin turun ke 3,49%, sehingga ROA itu sedikit melemah, dan equity multiplier-nya ini 2,9
19 kali itu membantu menjaga ROE tetap di atas 10%. Lalu pada tahun 2023 ROA naik lagi ke 7,04% dan ROE-nya naik ke 13,39% karena margin meningkat ke 4,96% dan aset turnover membaik ke 1,43%. Walaupun equity multiplier-nya turun ke 1,90 kali, artinya kenaikan ROE itu lebih banyak didorong oleh kinerja operasionalnya. Lalu pada tahun terakhir tahun 2024 ROA itu sedikit turun ke 6,43%, tetapi ROE itu naik tipis menjadi 13,53% karena aset turnover yang meningkat ke 1,45 kali dan equity multiplier-nya naik ke 2,10 kali meskipun margin turun ke 4,43%. Oke, berarti Garuda Food ini lebih main di volume penjualan ya Kak. Nah kalau dari Siantar Top sendiri gimana nih Kak kira-kira? Oke, kalau tadi Garuda Food itu memang menang di volume penjualan. Tapi kalau Siantar Top itu punya cerita yang agak beda nih. Dari awal mereka emang udah menang di margin. Margin mereka tuh udah tebel. Di 2019 dengan sales 3,51 triliun, mereka itu bisa nyetak laba sekitar 412 miliar dan marginnya nyampe ke 11,73%. ROE-nya bahkan tembus ke 19,18%. Di tahun 2020 malah makin kuat. Labanya naik ke 551,8 miliar dengan marginnya 14,35%. ROE-nya bahkan tembus ke 20%. Memang sih di 2022 itu sempat turun. Marginnya nyempit sampai ke 8,58% dan ROE-nya juga ikut turun ke 10,77%. Tapi tetap lebih kuat lah ya kalau dibandingin sama si Garuda Food. Lalu di 2023 dan 2024 performanya tuh naik lagi nih. Di 2024 labanya bahkan tembus ke 856 miliar dengan marginnya nyampe ke 17,26%. Walaupun sih aset turnover-nya turun lagi ke 0,73 kali. Margin yang besar dan juga leverage yang rendah di 1,18 itu bikin ROE-nya tuh tetap kuat di kisaran 14,16%. Oke Kak, jadi dari awal kita pembahasan analisis profitabilitas sampai analisis DuPont, kalau dirangkum secara simpelnya nih PT Garuda Food ini tipe perusahaan yang mainnya di volume gitu ya. Jadi marginnya nggak terlalu besar, tapi asetnya itu diputar cepet dan penjualannya itu juga kuat. Sehingga itu bisa kasih nih ROE yang kompetitif. Sementara kalau di PT Siantar Top ini unggulnya di margin yang tebal dan struktur modalnya juga lebih ringan. So labanya tuh lebih berasa dan kualitas profitnya tuh kuat gitu ya Kak. Jadi salah satunya ini menang di efisiensi, satu lagi menangnya di margin dan profitabilitas. Oke, cukup beda strategi dan dua-duanya nih punya cerita yang menarik gitu ya untuk dilihat dari sudut pandang investor. Nah, gimana guys? Sudah kalian tonton kan videonya? Nah, jika berdasar dari video tersebut, jika kalian memilih untuk berinvestasi ke PT Siantar Top, potensi cuannya sih memang kenceng. Tapi dari grafiknya dilihat kalau naik banget, kalau turun banget. Sedangkan jika kalian memilih untuk berinvestasi yang lebih stabil, itu ada di PT Garuda Food. Dia kinerjanya stabil dan cuannya juga pasti. Jadi mungkin itu keputusannya kembali ke diri kalian lagi masing-masing. Kalian lebih memilih untuk investasi dengan cuan yang kenceng tetapi bikin deg-degan, atau kalian memilih untuk berinvestasi dengan cuan yang stabil tapi bisa tidur tenang. Nah, mungkin sekian ya guys. Sampai jumpa.